Selamat malam Pak Abadi. Malam bro. Apa kabar? Alhamdulillah sehat bro. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sama-sama bro, sama-sama Pak, bro. baik, terkait pelarangan mudik Lebaran tahun ini di tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, ada komentar apa Pak? Pertama-tama saya mau menyampaikan ada di satu sisi adalah pemerintah, sedangkan di sisi lain adalah rakyat. Selama ini terkait COVID dan permudikan ini itu selalu dari sisi pemerintah kacamatanya. Terkait hal ini saya ingin mencoba mengomentari dari sisi rakyat. Untuk itu saya akan kembali kepada diksi mudik. Sebenarnya apa sih mudik itu yang dilarang itu? Mau tidak mau kita harus kembali kepada kamus besar bahasa Indonesia. Mudik artinya satu adalah keudik, yang kedua adalah pulang ke kampung halaman. Nah, lantas bagaimana seandainya bro, 1 atau 2 hari setelah Lebaran melakukan trekking ke Gunung Rinjani, apakah itu termasuk yang dilarang? Karena bro tidak mengunjungi famili, bung tidak ke udik. Kedua adalah tetangga bung yang tidak merayakan Idul Fitri tapi ingin memanfaatkan waktu liburnya ke Bali. Apakah termasuk larangan ini? Jadi kalau menurut saya pelarangan ini menurut saya sekali lagi adalah kurang tepat. Karena latar belakangnya sebenarnya Mas yang tidak relevan kalau menurut saya. Kenapa? Selalu saja pemerintah dalam hal ini berargumentasi bahwa setelah libur panjang selalu ada peningkatan kasus terkontaminasi. Ya, pastinya iya. Karena testing dilakukan setelah libur panjang. Nah, lantas selama 365 hari ini ngapain? Harusnya kan kalau konsisten 1 hari 100.000 kali 365 hari itu sudah 36 juta loh Mas yang ditesting. Tapi kan faktanya kan tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya harusnya, tapi sudah terjadi ya oke lah. Lebih tepat sebenarnya kebijakan penegakan protokol kesehatan signifikan. Tadi Bapak menyebutkan penegakan protokol kesehatan signifikan atau PPKS masa Lebaran. Bisa dijelaskan Pak? Jadi begini Mas, dari informasi yang beredar ada 27,6 juta peminat ke udik ke kampung halaman atau liburan pada masa Lebaran. Mereka ini pastilah akan melakukan yang namanya rapid test atau antigen garis miring PCR atau Genus. Coba Mas bayangkan, 27,6 juta orang melakukan testing secara mandiri dan tidak menggunakan uang pemerintah. Ini kan suatu jumlah angka yang dahsyat Mas. Signifikan sekali. Tapi mungkin maksud pemerintah bukan tes Pak, vaksin. Lah, sampai sekarang kan vaksin baru 10 juta Mas. Dari rencana 181. Jadi berarti bukan kesalahan saya dong. Atau kesalahan teman-teman peminat calon ke udik atau ke kampung halaman. Saya membayangkan satu hal seperti ini Mas. Di bandara, di pelabuhan, di terminal bis, di stasiun kereta diterapkan suatu disiplin yang tinggi terkait penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Ini kan luar biasa juga, disiplin nasional ini Mas. Singkat kata begini nih Mas. Jadi tugas pemerintah itu sebenarnya apa sih Mas? Salah satunya bukannya memberikan pelayanan kualitas tertinggi kepada rakyatnya, membahagiakan rakyatnya di masa Lebaran.
pulang ke Udik, ke kampung halaman. Dan bukannya melakukan tindakan shortcut, yang penting pokoknya melarang. Kayaknya saya kurang sependapat, Mas. Begitu, Mas. Dari pernyataan yang Pak Abadi sampaikan sebelumnya, saya menangkap sepertinya Pak Abadi menentang kebijakan pemerintah. Apa benar begitu, Pak? Ya enggak lah, Mas. Kok saya menentang kebijakan pemerintah? Emang saya siapa? Jadi sebenarnya hanya berbeda sudut pandang aja, Mas. Jadi pelarangan ke Udik, ke kampung halaman, atau liburan masa lebaran, ini kan cuma diatur oleh SE Menteri. Lah Menteri itu sopo? Kan cuma pembantu. Misalnya pelarangan ASN mudik, atau ke Udik atau ke kampung halaman, itu kan berlaku untuk ASN saja. Lah kalau saya yang bahkan selama 30 tahun terakhir, 1 hari pun saya juga nggak dibayar oleh pemerintah, di mana mengontrol saya untuk tidak melakukan ke Udik atau kampung halaman? Nggak bisa, kendalinya nggak ada. Demikian juga untuk yang Menaker, yang melarang swasta, pekerja migran buruh. Saya tidak termasuk itu semua. Lah gimana mau ngelarangnya? Nah, memang untuk yang Menteri Perhubungan SE memang agak susah. Tapi bisa saja saya tidak menggunakan prasarana yang disiapkan pemerintah. Saya memakai kendaraan sendiri. Nggak berlaku juga kan buat saya. Jadi harusnya gimana, Pak? Iya, menurut saya. Tapi faktanya kan tidak. Harusnya itu executive order atau pemerintah atau perintah eksekutif dari presiden. Karena ini menyangkut nasib peminat ke Udik, ke kampung halaman 26,7 juta orang loh, Mas. Dan mereka ini pemilih loh, Mas. Konstituen. Harus didengar. Nggak bisa pakai SE. Kalaupun juga pakai executive order atau perintah eksekutif presiden, ini juga masih ada resiko, Mas. Berapa rupiah yang di-spend oleh peminat ke Udik, ke kampung halaman ini? 2 jutaan dalam prediksi saya. Kali 26,7, 55 triliun, Mas. 55 triliun yang gagal berputar. Kan ini besar sekali. Dan semua ini jadi gagal hanya gara-gara testing yang nggak maksimal. Vaksin yang baru 10 jutaan. Nah, kita rakyat yang sekarang menanggung bebannya. Saya kira begitu, Mas. Oke, terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Sama-sama, Mas. Next time Oke. ketemu lagi.